Pagi buat kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini untuk kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Satu hari seorang ayah pulang kerja Bapak Ibu Saudari dan menemukan anaknya yang berusia 5 tahun sedang menangis. Lalu kemudian papanya nanya sama anaknya, "Ada apa kamu nak? Kenapa kamu menangis?" Tanya papanya. Lalu kemudian si anak menjawab, "Aku takut papa. Temanku bilang Tuhan tidak ada." Ya, jadi anak ini menangis ternyata karena temannya bilang Tuhannya tidak ada Bapak Ibu Saudari, atau Tuhan tidak ada. Lalu kemudian papanya terhenyak. Dia sadar jika keluarganya saudari dikasih oleh Tuhan tidak selalu mengajarkan kebenaran dalam setiap kehidupan anak ini. Saudara, dunia akan gencar mengajarkan kebohongan kalau kita sebagai parent, sebagai keluarga tidak mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai kebenaran, maka dunia yang akan gencar mengajar mereka dengan kebohongan demi kebohongan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga kita sedang diperangkap oleh dunia. Nilai-nilai sekuler, gaya hidup hedonis, dan juga serangan terhadap iman Kristen datang dari segala arah. Tetapi hari ini Tuhan ingin kita bangkit dan membangun keluarga yang tak terkalahkan oleh dunia. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Saudara, mungkin kita pernah bertanya, apa yang akan terjadi dengan keluarga saya 10 tahun lagi? Pernahkah kalian bertanya seperti ini? Apa yang akan terjadi dengan keluarga saya 10 tahun lagi? Jika anak-anak kita terus terpapar tontonan yang merusak moral, jika doa dan firman Tuhan absen dalam rumah tangga, jika suami istri sibuk bertengkar tanpa rekonsiliasi, ya diam-diaman, kemana arah keluarga kita Bapak Ibu Saudari? Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Tuhan punya rancangan yang lebih baik buat setiap kehidupan kita semua. Dia ingin keluarga kita menjadi benteng iman. Katakan benteng iman. Saudara, Tuhan rindu keluarga saudara dan saya menjadi benteng iman. Tempat di mana kasih-Nya mengalir. Dan generasi penerus yang takut akan Tuhan dilahirkan. Bukan generasi yang bingung mengenai kehidupan imannya, tetapi generasi penerus yang takut akan Tuhan dihasilkan karena ada kasih yang mengalir. Saudara dan saya menjadi benteng iman buat keluarga yang saudara dan saya bangun. Amin Bapak Ibu Saudari. Terima kasih yang sudah menulis dalam kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari firman-Nya hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, keluarga kita ini seperti sebuah kapal. Kapal di tengah badai. Dunia ini adalah lautan yang gelap Bapak Ibu Saudari. Dari arus pornografi, badai perceraian, belum lagi spirit materialisme, ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi ombak relativisme yang mengajarkan bahwa semua agama sama saja. Pokoknya budaya-budaya sama saja, benarnya juga ada dan lain sebagainya. Itu relativisme. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, tanpa nakoda yang benar di dalam kapal kita, yaitu Kristus, saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, tanpa nakoda yang benar dan peta yang tepat, kapal kita akan terseret dan tenggelam. Maka hadirkanlah nakoda yang benar, yaitu Kristus. Hadirkanlah Bapak Ibu Saudari peta yang tepat, yaitu firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, biarlah kita semua sama-sama merenungkan pagi hari ini di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, di dalam era yang penuh dengan tantangan moral, baik juga tekanan budaya dan serbuan nilai-nilai duniawi, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi benteng iman yang kokoh. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, keluarga yang tak terkalahkan bukanlah keluarga yang sempurna tanpa masalah. Ingat baik-baik, keluarga yang tak terkalahkan bukanlah keluarga yang sempurna tanpa masalah, melainkan keluarga yang berakar kepada Kristus, memiliki prinsip ilahi dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Berakarlah kepada Yesus, milikilah prinsip ilahi dan komitmenlah. Hidupilah setiap kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita mau belajar fondasi keluarga yang kokoh ketika saudara dan saya menjadikan Kristus sebagai kepala. Saudara, ketika kita menjadikan Kristus sebagai kepala, maka fondasi keluarga kita akan kokoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, kita belajar bahwa tanpa fondasi yang benar, keluarga akan mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh dunia. Tanpa fondasi yang kokoh, Bapak Ibu Saudari, keluarga akan mudah hancur oleh setiap pengaruh-pengaruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau merenungkan, jadikanlah Kristus sebagai pusat dari setiap keputusan dalam keluargamu. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, akuilah Dia dalam segala lakumu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Kristus pusat dari setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ayat ini mengajarkan pentingnya mengakui Tuhan dari setiap tindakan-tindakan kita, dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Dengan kita mengakui Tuhan, kita memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadikanlah Kristus pusat dari setiap keputusan hidupmu. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bangunlah kebiasaan berdoa, merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara, ibadah bersama dalam keluarga saudara. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan demikian, sehingga saudara dan saya selalu belajar mau menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam rumah yang engkau dan saya hidupi dan tinggali. Saudara, bangun kebiasaan-kebiasaan demikian. Doa bukan hanya saudara meminta, tetapi saudara ada hubungan yang saudara bangun dengan Allah yang hidup. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara sedang merenungkan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, sehingga saudara bisa mengklaim, saudara bisa mengaminkan setiap apa yang saudara renungkan untuk saudara hidupi. Dan belajarlah untuk memiliki ibadah bersama dengan keluarga saudara.
Jangan suaminya di sono, istrinya di sini. Ya. Atau istrinya yang di sono, suaminya yang di sini. Ya. Bareng-barenglah di dalam setiap kehidupanmu untuk beribadah. Walaupun mungkin dalam dinamika keluarga-keluarga tertentu, saudara ada juga yang model demikian. Tapi jangan sampai saudara dan saya tidak menjadikan Yesus sebagai fondasi. Ya. Jangan sampai saudara tidak menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam keluarga saudara. Bapak Ibu, kepemimpinan suami yang mengasihi seperti Kristus itu penting sekali. Jadilah suami-suami yang mengasihi Kristus, sehingga saudara dapat memimpin keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Itulah persyaratannya. Ketika saudara mau menjadi suami yang berhasil di dalam keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudari, jadilah suami yang mengasihi Yesus. Maka keluarga yang saudara bangun, saudara, saya berdoa akan berhasil di dalam setiap kehidupannya. Karena suami-suami memiliki kepemimpinan yang kuat, yang bersandar kepada kasih Kristus dalam setiap kehidupannya. Hai istri-istri, bijaklah dalam setiap kehidupanmu. Di dalam Amsal 14 ayat yang pertama dikatakan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangan sendiri. Hati-hati setiap wanita-wanita, perhatikan baik-baik, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh, Bapak Ibu Saudari, itu meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadilah istri-istri yang bijak dalam setiap kehidupan keluargamu. Jangan yang bawel, jangan yang cerewet, Bapak Ibu Saudari ya. Jadilah istri-istri yang bijak, supaya saudara dapat menghadirkan Tuhan. Saudara menjadi penolong di tengah-tengah keluarga saudara, bukan pelonglong, Bapak Ibu Saudari. Ya, pelonglong itu kayak serigala, Bapak Ibu Saudari ya. Gitu Bapak Ibu Saudari. Jangan melonglong Bapak Ibu Saudari, tetapi penolong. Dan anak-anak, belajarlah menjadi pribadi yang taat. Kalau kamu anak, belajarlah menjadi pribadi-pribadi yang taat. Karena kita semua mau belajar menjadikan Kristus sebagai kepala. Kita taat kepada orang tua bukan karena kita takut dihajar, Bapak Ibu Saudari, tapi karena kita menghormati orang tua kita semua. Seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan, hormatilah orang tuamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, biarlah yang pertama kita belajar untuk membangun keluarga yang tak terkalahkan oleh dunia. Miliki fondasi keluarga yang kokoh. Dan ketika saudara memiliki fondasi keluarga yang kokoh, saudara menjadikan Kristus sebagai kepala dalam setiap kehidupan keluargamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebelum beralih yang kedua ya, Bapak Ibu, di dalam Efesus 5 ayat 23 dikatakan demikian, Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, kata kepala dalam bahasa Yunaninya adalah kepale. Ya, kepale. Dalam konteks ini bukan hanya otoritas, tetapi sumber kehidupan dan pertumbuhan. Saudara, jadi Tuhan Yesuslah, ya, Kristus adalah kepala jemaat. Maksudnya apa? Dialah sumber kehidupan di tengah-tengah keluargamu. Dialah sumber pertumbuhan. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, mau hidup yang sejati, saudara jadikanlah Kristus sebagai kepala dalam setiap kehidupanmu. Keluarga Kristen adalah miniatur gereja, di mana Kristus harus menjadi pusat otoritas, di mana Kristus harus menjadi pusat ketergantungan saudara mutlak. Bukan kepada yang lain, tetapi kepada Yesus. Tanpa ini keluarga Kristen rentan terhadap disorientasi nilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, kalian punya keluarga adalah miniatur dari gereja, di mana cerminan Kristus, wakil Kristus di tengah-tengah dunia kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mari evaluasi kembali. Ketika suami dituntut untuk memimpin dengan pengorbanan seperti Kristus, saudara,
saudara menjadi suami yang bukan otoriter, tetapi menjadi suami yang dituntut untuk memimpin dengan pengorbanan. Ya, seringkali mungkin saudara tidak mendapatkan apa yang saudara ingini di tengah-tengah keluarga saudara. Tetapi ingat baik-baik para suami, pimpinlah keluargamu dengan pengorbanan seperti Kristus, bukan otoriter. Ya, ada suami-suami yang otoriter, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada suami-suami demikian. Istri harus tunduk saja dalam setiap kehidupannya. Tapi orang-orang tersebut tidak mengasihi istrinya. Dia hanya pengen istrinya melayani dia. Ya, padahal suami dituntut untuk memimpin dengan pengorbanan. Berkorbanlah para suami, supaya kalian menjadikan Kristus sebagai contoh dan teladan untuk mengasihi keluarga kalian semua. Praktekkan Bapak Ibu Saudari ya, ibadah-ibadah dalam keluarga juga. Biarlah saudara dan saya mempraktekkan ini dalam setiap keluarga. Dalam setiap keputusan-keputusan apapun yang kita ambil Bapak Ibu Saudari, praktekkan soli deo gloria. Semua hanya bagi kemuliaan Allah. Ya, dalam keputusan finansial, semua bagi kemuliaan Allah. Dalam keputusan pendidikan, semua bagi kemuliaan Allah. Dalam keputusan untuk mendidik anak, menyekolahkan anak, semua bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua, bagaimana keluarga Kornelius, mereka selalu beribadah kepada Allah meski hidup di tengah-tengah budaya Romawi yang korup pada saat itu. Ingat Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi orang korup itu sejarahnya panjang dan lebar kali tinggi Bapak Ibu saudari. Apalagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, mari bersama-sama. Ini yang pertama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadikan Yesus sebagai kepala, sehingga saudara dapat menjadikan fondasi dalam keluargamu dengan benar. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudari, bangunlah keluarga yang tak terkalahkan oleh dunia ini. Pertama, tadi kita belajar bagaimana saudara diingatkan membangun fondasi keluarga, yaitu Kristus sebagai kepala. Yang kedua, Bapak Ibu saudari, jadi keluarga yang tak terkalahkan, ada kasih dan pengampunan. Saudara milikilah kasih dan pengampunan supaya saudara menjadi keluarga yang tidak tergoyahkan. Kalau dunia mengajarkan untuk egois dan dendam, tetapi keluarga Kristen dipanggil untuk kenakanlah kasih. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saudara, kita sebagai keluarga Kristen diajar untuk mengenakan kasih. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Amin. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Jangan biarkan kepahitan, kekecewaan hinggap dalam kehidupan keluarga saudara. Biarlah saudara terus mendownload nilai kasih daripada Allah. Makanya kita bersekutu setiap hari. Sehingga saudara dan saya memiliki kasih Kristus itu. Dan tidak ada tempat lagi di mana saudara dan saya dendam, egois, iri hati, dengki. Karena apa? Karena kasih Kristuslah yang terus mengairi setiap kehidupan hati dan jiwamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah bagian di dalam kelembutan dan kerendahan hati. Hindari persaingan-persaingan yang tidak sehat di tengah-tengah keluarga maupun keluarga besar. Wah, dia kerjaannya udah bagus banget, tapi kok gue masih begini-gini saja. Wah, dia udah punya mobil baru. Oh, dia udah punya TV baru. Wah, TV-nya gede lagi. Aduh, dia udah punya motor baru, gue masih begini-gini saja. Saudara, hindari persaingan yang tidak sehat di dalam keluarga. Buat apa itu semua? Bapak Ibu, ambillah bagian di dalam kelembutan dan kerendahan hati di dalam setiap kehidupanmu. Jangan bersaing di tengah-tengah keluargamu. Suami dan istri juga sama. Mentang-mentang dua-duanya kerja, ya Bapak Ibu saudari, wah, gak mau kalah, pokoknya gaji saya harus lebih besar daripada pasangan saya. Saya gak mau kalah. Ya, nanti kalau dia lebih besar, nanti lebih belagu dan lain sebagainya. Jangan, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya sebenarnya
benar-benar menjalani setiap kehidupan kekristenan saudara di dalam takut akan Tuhan. Kalau suami istri bekerja, jangan saingan Bapak Ibu Saudari. Amin. Tetapi saudara punya prinsip saling mendukung. Di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, miliki prinsip saling mendukung di tengah-tengah keluarga. Sehingga saudara dan saya bisa benar-benar tahu di dalam setiap kehidupanmu betapa pentingnya prinsip saling ini di tengah-tengah keluargamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kenakanlah kasih. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Saudara, keluarga Kristen dipanggil untuk mengambil bagian di dalam kelembutan yang kedua dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, saudara belajarlah sabar. Sabar kamu seorang terhadap yang lain. Amin. Sabar kamu seorang terhadap yang lain. Karena setiap keluarga pasti ada konflik. Setiap keluarga pasti pernah terjadi konflik. Tetapi Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi keluarga yang tough, yang tangguh, saudara diperlukan yang namanya pengampunan. Jangan kawin cerai. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kayak kucing aja kawin cerai Bapak Ibu Saudari. Ya, kucing itu kan kawin cerai. Ya, udah buat anak di sini, buat anak lagi di sono, buat anak lagi di sono Bapak Ibu Saudari, tanpa pikir panjang. Saudara, setiap keluarga pasti ada konflik. Tetapi saudara belajarlah untuk mengampuni. Di dalam setiap kehidupanmu belajarlah untuk mengampuni. Inilah kunci dari setiap pemulihan dan keluarga-keluarga Kristen yang tangguh. Amin. Kalau saudara nggak memiliki pengampunan, saudara, pengampunan itu seperti dua sisi mata uang. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama ada kasih sebelah sini, yang sebelah berikutnya lagi ada pengampunan. Saudara, kalau saudara memiliki kasih, pasti saudara harus belajar mengampuni. Tidak boleh tidak. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena pasti hubungan suami istri itu ada dinamikanya. Ya, ada asam garamnya, ada manisnya, ada sepetnya Bapak Ibu Saudari ya. Ada saja dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, konflik bukannya membuat saudara dan akhirnya menjadi perceraian ujungnya. Tetapi dalam konflik itu saudara tahu, saudara harus hadirkan Tuhan. Saudara harus mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah keluarga Kristen ketika saudara mau dibangun di dalam setiap kehidupanmu. Saudara tadi di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kata kenakanlah dalam bahasa Yunaninya adalah endisaste, yang bersifat imperatif. Hal ini menunjukkan tindakan aktif, bukan pasif. Jadi kalau saudara disuruh kenakan, saudara harus ambil itu. Kenakan kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan diam-diam saja. Kalau Tuhan bilang kenakan, ada tindakan aktifmu. Jangan masa bodoh Bapak Ibu Saudari, biarin aja. Dia kan udah lukain saya. Dia kan udah giniin saya perlu balas. Kalau enggak saya enggak dihargai sebagai suami. Istri juga sama, kamu mau dihargai tapi begini. Saudara miliki kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, sama-sama ambil tindakan kasih. Mana yang lebih dewasa? Ya bagusnya sama-sama suami istri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudari salah satunya tidak dewasa dalam perjalanan iman Kristennya, saudaralah yang dewasa yang harus mengambil inisiatif untuk mengenakan kasih itu. Yang setuju katakan amin. Saudara, kasih di sini adalah kasih ilahi yang tentunya berkorban tanpa syarat. Amin. Saudara bisa berkorban tanpa syarat. Ketika saudara mengenakan kasih, gua lagi yang suruh mengampuni. Gua lagi yang harus minta maaf. Gua lagi yang harus minta maaf. Ya memang seperti itu. Ada pengorbanan tanpa syarat. Ketika saudara bekerja, gua lagi yang cari duit. Gua lagi yang cari duit. Ada pengorbanan tanpa syarat. Jangan tidak mau dimanfaatkan di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Karena di dalam setiap rumah tangga ya pasti saling memanfaatkan Pak Bu. Ya, suami bermanfaat buat istri, istri bermanfaat buat suami. Anak-anak juga bermanfaat buat orang tua juga bermanfaat.
buat anak-anak. Inilah keluarga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di mana ada kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Dan tentunya saudari yang dikasih oleh Tuhan, milikilah pengampunan. Ya, kalau kalian belajar dari pengampunan Bapak Ibu Saudari, di ayat yang kita baca dulu deh ya, supaya saudara memahami dalam Kolose pasal 2 tadi Bapak Ibu Saudari. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, apabila yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedangkan kata pengampunan dalam bahasa Yunaninya adalah karizomenoi, ya, karizomenoi Bapak Ibu Saudari. Itu berasal dari akar kata karis yang artinya kasih karunia. Saudara, berarti Bapak Ibu Saudari, ketika kita memberikan pengampunan, saudara memberi apa yang tidak layak orang itu terima. Ya, tapi Pak Pendeta, dia kan masa salahnya itu lagi. Ya, berikan lagi pengampunan. Tapi dia begitu lagi, ya berikan lagi pengampunan. Seharusnya begitu Pak Bu. Tapi dia main kasar begini Pak Pendeta. Ya, berikan lagi pengampunan. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena itulah akar kata dari pengampunan tadi. Ya, karis. Yang berarti saudara bisa memberi apa yang orang itu tidak layak terima, saudara bisa memberikannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi masa saya terus Pak Pendeta? Ya emang begitu Bapak Ibu Saudari. Ya bagusnya dua-duanya saling. Tapi kalau salah satunya nggak dewasa, ya kita yang dewasa, ya, yang lebih mengalah dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat, mengalah itu bukan untuk kalah Pak Bu. Kadang mengalah juga bisa untuk menang. Ya, saudara mundur bukan untuk kalah, tapi sedang menstrategikan kembali harus seperti apa ini kemenangan diraih. Sama, mengalah juga demikian, bukan berarti kalah. Justru kalau kalian bisa mengalah itu hebat. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi belajar menjadi keluarga yang tak terkalahkan dengan memiliki kasih dan pengampunan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mari rekonsiliasilah. Buatlah meja pengampunan di rumah, di mana setiap anggota keluarga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik sebelum matahari terbenam. Saya dulu punya kawan Bapak Ibu Saudari ya, waktu saya muda saya ingat sekali, tapi saya tidak sebutkan nama. Bagaimana dia sama adiknya bertengkar Bapak Ibu Saudari. Itu dari kecil sampai waktu itu saya SMA kalau tidak salah saya ingat. Itu nggak ngomongan Pak Bu. Cowok sama cowok, adik kakak. Itu nggak ngomongan. Padahal di setiap malam Natal selalu minta maaf, minta ampun. Ya, terus orang tuanya merekonsiliasiin lagi mereka. Tapi tetap tidak ngomongan Pak Bu dalam setiap kehidupan mereka. Waduh, saya bingung kok bisa begitu ya. Padahal kawan saya ini kalau di sekolah, wah Bapak Ibu Saudari, orangnya ceria dan lain sebagainya. Tapi bersama adiknya pada saat itu, ternyata tidak ada ngomong sama sekali. Saya nggak pernah, mungkin di keluarga-keluarga saudara ada yang seperti itu. Ya, tetapi kalau terjadi seperti itu, buatlah meja pengampunan di rumah. Cepat-cepat buatlah meja pengampunan. Ya, di mana setiap anggota keluarga berkomitmen. Selesaikan konflik sebelum matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam, jangan lama-lama Pak Bu. Ya, matahari itu pasti terbenam hari itu. Kalau saudara ada konflik, ada sesuatu di dalam hati, selesaikan secepatnya. Ya mungkin kalau hari itu dia lagi capek, ya sudah tunggu dulu. Istirahat dulu, sabar. Ya Bapak Ibu Saudari. Besok kalau lihat lagi waktunya ada, selesaikan secepatnya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di rumah saudara yang ada pertikaian. Gimana orang mau kerja di luar sana? Kalau saudara di rumahnya sudah dapatkan pertikaian, tidak ada kekuatan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, maka selesaikanlah konflik ya sebelum matahari terbenam. Jangan sampai mereka mencari kesenangan, kepuasan di luar.
Baik suami cari kepuasan di luar, baik istri cari kepuasan di luar, bersama teman-teman kantornya mungkin saudari ini kasih oleh Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Ini bagus pertanyaan. Pastor, saya tak paham kenapa istri yang perlu berubah bukan suami. Ya, berubah bagaimana tuh pastor? Saudara, dua-duanya berubah bagusnya. Ya, tetapi kan kadang ada rumah tangga yang sudah diingetin, yang satu masih begitu saja. Saya nggak tahu yang satu bisa suami, bisa istri. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ketika saudara berubah, mindset kita ini berubah Bapak Ibu Saudari. Kita tahu kita menjadi istri yang tunduk kepada suami, bukan karena kita takut, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu menjadi suami yang bisa mengasihi istri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Kenapa kita bisa mengasihi dia? Karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kunci utama dalam keluarga, kasihi Tuhan. Supaya nilai-nilai Tuhan itu saudara download terus setiap hari saudara download. Ya, jadi kalau ada saudara masih belum selesai konfliknya, selesaikan sebelum matahari terbenam. Minta maaflah. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, minta maaflah. Gak selalu istri yang minta maaf, bisa suami. Gak selalu juga suami minta maaf. Mungkin juga istri. Tetapi kalau dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu Saudari, rasa-rasanya saya lebih banyak yang minta maaf. Rasa-rasanya saya lebih banyak minta maaf. Bapak Ibu Saudari, ketika terjadi deadlock. Ya Bapak Ibu Saudari, karena seringkali terjadi deadlock. Tetapi biasanya saya yang paling cepat bisa mengubah suasana hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya pikir kalau misalkan suasana di rumah udah seperti neraka, gimana kita mau melayani? Ya gimana kita mau melayani pekerjaan Tuhan di luar sana? Sama suami-suami. Suasana di rumah seperti neraka, gimana kita mau bekerja? Istri juga demikian. Suasana yang dihadirkan seperti neraka, gimana bisa melayani suami dengan tulus? Maka Bapak Ibu Saudari, rekonsiliasilah. Buatlah meja pengampunan itu. Praktekkan itu. Ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Bagikan kepada pasanganmu. Sampaikan kepada anak-anakmu. Kalau mereka bertengkar di rumah, jangan didiemin. Abang ayo minta maaf sama adik. Adik ayo minta maaf sama abang. Kakak ayo minta maaf sama adik. Adik ayo minta maaf sama abang. Dan terus kita ajarkan. Sehingga mereka bisa main bareng lagi. Jangan didiamkan Pak Bu. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara bisa lakukan rutinitas rekonsiliasi ini. Buatlah meja pengampunan di rumah saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa melawan dunia. Di era media sosial yang penuh dengan kebencian. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara tahu ya, di era media sosial ini kan orang live dan lain sebagainya. Ada yang bisa positif, ada yang tidak. Ya, itu mah biasa saja Pak Bu. Tadi saya juga sama kan. Lagi live ada yang komen-komen, ya. Ada yang tertawa-tertawa Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi di komentar saya kelihatan. Mungkin di tempat Bapak Ibu nggak kelihatan. Tapi di komentar saya kelihatan. Ya, itulah di era media sosial. Yang penuh dengan meremehkan orang. Ya, yang penuh dengan kebencian. Padahal nggak tahu Bapak Ibu Saudari, nggak ikut dari awal pertengahan sampai akhir. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan udah komentar saja. Ya, seolah-olah komentarnya yang paling oke, paling benar dan lain sebagainya. Saudara, itulah era media sosial. Orang bisa penuh kebencian tanpa mengenal, tanpa menonton lebih lama, baru 1-2 menit. Baru mungkin 5 menit sudah komentar negatif Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita hidup di era yang demikian, penuh dengan ujaran-ujaran kebencian. Keluarga Kristen harus menjadi model dari rekonsiliasi dan itu kita mulai dari rumah kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya kadang bingung nih. Ya ini harus menjawab pertanyaan atau harus bagiin firman. Pastor, gimana caranya mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya sudah mulai dilandasi mati rasa? Ya Bapak Ibu Saudari,
Saudara, makanya tadi yang pertama itu poin yang benar Bapak Ibu Saudari, landasi. Ya, jadikan Kristus sebagai kepala. Itu fondasi kita, itu landasan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara, walaupun saudara mati rasa di dalam setiap kehidupanmu, tetapi ketika engkau dan saya melandasinya, menjadikan Kristus sebagai kepala, saudara tidak akan pernah mati rasa. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin rasanya mati atau rasanya mau mati dalam setiap kehidupan keluargamu, tetapi Tuhan akan memberikan justru kehidupan, ya semangat yang baru untuk saudara menjalani keluarga. Ya saya juga menemukan keluarga-keluarga yang, maaf Bapak Ibu Saudari, suami istri yang bertahun-tahun mungkin gak ngobrolan, satu rumah, suaminya di bawah, istrinya di atas atau sebaliknya, gak ngobrolan Pak Bu. Ya mungkin seperti ibu tadi udah mati rasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada saja memang dinamika-dinamika seperti itu. Tetapi sekali lagi jadikanlah Kristus sebagai kepala. Ya, tetap nanti kalau salah satu sakit baru tahu rasa. Ya Bapak Ibu Saudari, baru tahu rasa dia kalau misalkan sakit. Pasti dia kembali sama pasangannya. Karena pasangannya lah yang akan merawat. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan sombong-sombong. Seolah-olah kalian tidak membutuhkan pasanganmu. Saudara, biarlah Bapak Ibu dimanapun saudara berada, makanya dekatkanlah hatimu kepada Kristus, sehingga kasihnya terus saudara dan saya download. Ya, ketika saudara download kasihnya Yesus dalam hidup saudara, saudara, Tuhan akan mampukan saudara untuk mengasihi pasangan saudara, sebagaimana Kristus mengasihi jiwanya. Amin. Saudara, kasihilah jiwanya dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Ya, salah satunya gimana lagi Pastor? Tontonlah channel Pastor Ndeso setiap hari. Sehingga firman Tuhan itu kau minum setiap hari. Yang kau masukkan dalam setiap hati dan pikiranmu. Sehingga tidak ada tempat lagi untuk rasa sakit. Ya, mati rasa. Nggak ada lagi tempat itu Bapak Ibu Saudari. Karena kita hanya memiliki kasih. Nanti pada akhirnya kita akan melihat pasangan kita dengan penuh kasih. Aduh kasihan kamu ya Pak. Kasihan kamu ya Ma. Tapi kasihannya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudari. Nggak apa-apa. Tetap kita kasihi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun mungkin saudara saudara nggak satu rumah. Ya tapi jangan cerai lah ya, sebisa mungkin jangan bercerai. Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara tidak satu rumah, tapi jangan bercerai. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa saja seperti itu dalam setiap kehidupan saudara. Karena suami misalkan main tangan, karena suami suka menjual barang-barang di rumah, main perempuan. Ya, ketika dia suka main perempuan, main di luar Bapak Ibu Saudari, kan saudara nggak mau terkena penyakit toh. Makanya saudara jaga baik-baik tubuh bait Allah ini dalam setiap hidup saudara. Ya mungkin yang pantas dulu ya sudah kita nggak satu rumah. Kalau saudara mungkin tidak menikmati setiap pernikahan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sampai dua-duanya berubah. Dia berubah, kita berubah. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti percayalah ada waktunya Tuhan untuk melawat salah satu dari pasangan itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, saudara, lawanlah dunia ya di era media sosial. Saudara, dengan saudara menjadi keluarga Kristen yang terus merekonsiliasi, menjadi model rekonsiliasi. Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Tadi ibu pastor aku terus yang mengampuni. Tapi sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya kita tidak terbatas mengampuni bu, pasangan kita. Amin. Nggak terbatas untuk mengampuni mereka di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita nggak mau taruh luka, taruh dendam, taruh virus di dalam hati dan pikiran kita. Kita nggak mau taruh sampah itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi bukan berarti kita satu rumah juga. Belum tentu juga kalau jawabannya dalam doa-doa saudara. Oke kamu ampuni, tapi jangan satu rumah. Bisa saja seperti itu. Oke kamu ampuni, coba lihat satu rumah. Terus kemudian lihat berapa bulan, berubah belum? Apa cuman janji-janji saja? Ya,
Saudara, ayo dalam setiap kehidupanmu, contohkan dalam setiap kehidupan keluargamu seperti Ayub. Ayub yang walaupun melewati ujian yang berat, tapi tetap keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Ada masanya Pak Bu, ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan istri Ayub mengatai Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu. Harta udah habis ngomongnya gitu. Tubuh suaminya udah mulai sakit-sakitan ngomongnya begitu. Kutukilah. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi Ayub tidak berbuat dosa terhadap ujian yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan Tuhan mengembalikan baik istri, baik kekayaan, baik anak-anak yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya waktunya untuk merahmati hidup saudara dan saya. Jadilah keluarga yang tak terkalahkan dengan saudara tetap memiliki kasih dan pengampunan. Berapa kali? Berkali-kali Pak Bu. 70 kali 7 kali saudara diajar untuk mengampuni. Artinya nggak terbatas. Sama seperti Yesus yang mengampuni, tidak terbatas. Saudara, kalau kita lihat, saudara ini layak nggak sih diampuni? Coba kalau dengan jujur, saudara cek kembali setiap kehidupan saudara, background saudara, masa lalu saudara, cek kembali. Saudara pantas nggak sih diampuni? Coba cek dengan jujur, saudara bisa jawab di dalam kolom komentar. Saudara, pantaskah kita semua diampuni dalam setiap kehidupan kita semua? Layakkah kita diampuni dalam setiap kehidupan saudara? Sebenarnya banyak yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi karena kasih, kita semua dilayakkan Bapak Ibu Saudari. Gak ada yang layak. Kita ini seperti apa ya? Seperti sampah yang kemudian diangkut Bapak Ibu Saudari. Dimasukkan ke dalam keranjangnya Tuhan. Supaya saudara dan saya yang tadinya gak layak, penuh dengan kotoran, kebauan, ya, bau-bau dalam kehidupanmu yang gak pas, tapi Tuhan bisa pulihkan kita semua. Karena apa? Karena kasih. Coba kalau Tuhan langsung satu kali kesalahan kamu langsung ada petir dari langit Bapak Ibu Saudari menyambar hidupmu. Aduh, repot kita Bapak Ibu Saudari. Tapi karena kasih kita jadi layak. Bahkan berkali-kali ya kita melakukan kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya. Berkali-kali juga Tuhan menolong saudara dan saya, mengampuni saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, yuk kita belajar. Milikilah kasih dan pengampunan yang kedua. Dan yang ketiga, lawanlah pengaruh dunia dengan firman dan komunitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu Saudari, saudara dapat melawan setiap pengaruh dunia dengan hidup di dalam firman. Dan belajarlah berkomunitas. Saudara, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis ya di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara-saudari, lawanlah pengaruh dunia, hiduplah dalam firman, dan bertumbuhlah dalam komunitas-komunitas rohani. Mau offline, mau online, kalau saudara terberkati, bertumbuhlah di dalamnya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, jangan filsafat. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan ilmu-ilmu yang lain dijadikan pedoman. Tetapi biarlah firman Tuhan yang saudara jadikan pedoman. Sebab tanpa firman, keluarga kita akan mudah tersesat oleh nilai-nilai sekuler Bapak Ibu Saudara. Tanpa firman Tuhan, saudara, setiap keluarga-keluarga kita mudah tersesat, mudah terombang-ambing. Belum lagi tengah-tengah ada pergumulan kehidupan. Bapak Ibu, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Yang setuju katakan amin. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupanmu. Supaya firman Tuhan yang memandu hidup saudara dan saya setiap waktu. Makanya ketika saudara dan saya belajar firman, yang paling penting adalah rendah hati. Kalau saudara sudah merasa tahu, sudah merasa jago, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudari, saudara bertumbuhlah dalam iman yang saudara yakini secara pribadi. Dan teruslah jadi berkat. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, dalam channel ini, saudara memang rindu untuk dibimbing, dituntun dan lain sebagainya.
Saudara jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, miliki kerendahan hati. Sehingga firman itu boleh masuk di dalam hati yang terbuka, menyentuh setiap pribadi, mengubah setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, mengubah hidup saudara yang mendengar, mengubah hidup saya yang membagikan juga. Bapak Ibu Saudari, sama-sama kita diubah. Sama-sama kita berubah dalam perlombaan iman ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari jadikan firman sebagai maps dalam kehidupan saudara, sebagai manual book. Saudara kalau beli AC, beli kipas angin, beli TV, ada manual booknya kan? Ya, gak tiba-tiba saudara nyalakannya, nih gimana nyalain TV ya? Lalu kemudian saudara pakai remote AC, gak akan bisa. Saudara harus baca dulu panduannya. Oh nyalakan TV itu harus seperti ini ya. Gak tiba-tiba ujuk-ujuk saudara nyalakan pakai sendal TV itu. Gak bisa Pak Bu. Ya. Terus kemudian saudara jadikan sendal sebagai remote-nya. Ini kok gak nyala-nyala TV, gimana sih sendalnya yang disalahin? Gak bisa Bapak Ibu Saudari. Saudara harus baca dulu buku panduannya minimal. Sehingga saudara tahu bisa mengoperate. Saudara, Alkitab itu seperti itu. Saudara pengen tahu makna hidup kan dalam kehidupan saudara. Saudara bacalah firman Tuhan. Saudara akan menemukan berbagai karakter orang. Wah, ada orang yang bebal, ada orang yang takut Tuhan, ada orang yang sombong, ada orang yang belagu, ada orang yang rendah hati, ada orang yang tadinya berdosa tapi bertobat, ada orang yang tadinya sudah bertobat tapi kemudian jadi jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Saudara akan menemukan berbagai karakter orang dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Bahkan nabi-nabi besar, tokoh-tokoh iman yang besar juga pernah melakukan kesalahan. Termasuk Abraham sekalipun. Ya Bapak Ibu Saudari, dia menikah dengan Hagar dan akhirnya melahirkan Ismail. Ya Bapak Ibu Saudari, itu satu kekeliruan sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan pakai setiap kehidupan Abraham, walaupun juga di tengah-tengah kekeliruan itu, supaya saudara dan saya, ya khususnya Abraham pada saat itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan, sehingga nilai-nilai sekuler itu tidak meresap masuk ke dalam setiap kehidupan keluargamu. Jangan isolasi diri. Temukan komunitas-komunitas juga yang mendukung saudara. Karena keluarga perlu terhubung dengan gereja yang sehat. Ingat ya, kalau saudara keluarga, saudara sekarang komunitas itu bukan hanya didapat di dalam gereja offline. Di online pun kalau saudara terberkati, bareng-barenglah dengan keluarga saudara. Pasang di TV besar-besar, duduklah. Ya Bapak Ibu Saudari, diamlah, renungkan firman Tuhan. Bareng suami, bareng istri, bareng anak-anak. Ya Bapak Ibu Saudari, terhubunglah dengan gereja yang sehat. Jangan isolasi diri. Seringkali saya bilang Bapak Ibu Saudari, mungkin di dalam setiap kehidupanmu ya, saat ini kita nggak bertengkar dengan suami atau istri. Tetapi ada waktu-waktunya kita bisa deadlock dengan mereka. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ada waktu-waktunya kita bisa deadlock dengan mereka. Mereka nggak mau dengerin kita sebagai suaminya. Mereka nggak mau dengerin kita sebagai istrinya. Ada waktu-waktunya deadlock. Ketika waktu-waktu itu deadlock saudari, karena saudara sudah menjadi budaya yang membiasakan hidup keluargamu mencari Tuhan di tengah-tengah komunitas gereja yang sehat, maka suami atau istrimu juga akan dipandu menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran yang mereka tanamkan dalam hati pikiran mereka sebelum terjadi proses deadlock itu Bapak Ibu Saudari. Jadi penting, jangan isolasi diri. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, keluarga Kristen, ayo belajarlah saling menasehati di dalam kebenaran. Nasihati kita di dalam kasih, bukan untuk menghakimi. Ya Bapak Ibu Saudari, lawan pengaruh dunia dengan hidup di dalam firman dan komunitas yang membangun iman saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, persiapkanlah generasi yang tangguh. Untuk membangun keluarga yang terkalahkan oleh dunia ini, saudara persiapkanlah generasi penerus yang tangguh. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, didik anak-anakmu di dalam jalan Tuhan. Ajar kebenaran sejak mereka dini. Ajarkan mereka nilai-nilai firman Tuhan. Waktu engkau duduk, waktu engkau bangun, waktu engkau tidur, waktu engkau kerja, waktu engkau berbisnis, dimanapun waktu engkau berjalan dalam perjalanan, ajarkan mereka nilai kebenaran sejak dini. Didiklah anak-anak di dalam jalan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena di sana dikatakan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan yang sudah diajarkan itu. Bagaimana peran orang tua itu penting banget dalam setiap kehidupan anaknya. Saudara, anak itu akan belajar yang pertama bukan dari pendetanya, bukan dari gurunya, tetapi dari orang tuanya. Orang tua itu harusnya menjadi guru yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi jangan percayakan pendidikan karakter anakmu, ya, di sekolah Alkitab, di sekolah Kristen. Jangan, Pak, Bu, di gereja, ya, dengerin pendeta khotbah, nak. Jangan, ya. Saudara sendiri yang harus mengajarkan anak-anakmu dalam nilai-nilai kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saudara sendiri harus mengajar, karena saudara itu buah, ya, itu warisan yang engkau punya, yaitu keturunanmu, darah dagingmu, Bapak Ibu Saudari. Engkau tahu kelebihan kekurangan anak-anakmu. Persiapkan generasi penerus yang tangguh. Didik dari sekarang, ya Bapak Ibu Saudari. Anak itu lebih meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi kalau kamu dan saya mengajar cuma lewat mulut, kamu jangan ngerokok ya. Aneh-aneh kamu ngerokok nanti papa hajar, mama hajar ya. Tapi papa mamanya gini, awas ngerokok ya. Masih kecil ngerokok. Tapi papa mamanya gini, Pak, Bu. Wah, anak itu ngelihat dari apa yang mereka lihat. Mereka belajar meniru dari apa yang mereka lihat. Bukan dari apa yang mereka dengar. Ya mungkin sekarang mereka dengar, ya karena mereka takut gak punya uang dalam hidup mereka. Tapi kalau udah besar nanti hati-hati, Pak, Bu. Mereka akan merekam setiap sikap, sifat, ya, setiap taburan yang sudah saudara tabur ketika mendidik mereka. Mereka akan rekam itu. Puji Tuhan kalau mereka bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Sekalipun apapun rekaman yang mereka terima, mereka akan berusaha untuk mengasihi orang tuanya. Tapi kalau mereka bukan menjadi anak yang takut akan Tuhan, mereka akan mendendam dengan orang tua mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, proteksi dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Batasi paparan media yang merusak dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Bangunlah komunikasi yang terbuka, sehingga anak merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi sekalipun mengenai seks, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang harus ajar, kasih tahu, ya, jangan nonton hal-hal yang pornografi sehingga mereka mendapatkan sesuatu dari tontonan yang liar di sana. Tapi orang tua edukasi. Kenapa wanita bentuk tubuhnya seperti ini? Ya, ajarkan anatomi tubuh seorang pria, anatomi tubuh seorang wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Kenapa Tuhan merancang? Makanya saudara orang tua harus belajar, ya. Jangan nanti anak-anak dapetin hal demikian, maaf, dari tontonan-tontonan pornografi. Saudara, ayo, kita sebagai orang tua, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Kata mengajarkan, Bapak Ibu Saudari, sinan dalam bahasa Ibraninya, yang berarti mengasah seperti pedang. Saudara, ada proses repetitif, diulang. Ada proses kedisiplinan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kan mengasah pedang itu kan diulang-ulang, diulang-ulang. Sama haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jangan bosan. Ini anak udah diajarin masih aja begini. Ya memang begitu Bapak Ibu Saudari. Jangan kau bosan mengajar anakmu. Udah dikasih tahu dari kemarin, taruh sepatunya di sini, nak. Makan tuh kalau lagi makan jangan pegang handphone, nak. Misalkan saudara. Kan kemarin Bapak mau udah bilang. Masih dilakuin juga. Ya memang harus diajarkan berulang-ulang. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga proses repetitif itu, ya, proses pengulangan itu
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sedang tahu bahwa saudara sedang mempersiapkan generasi ini sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh kelak. Saudara, pendidikan iman adalah tanggung jawab orang tua. Ingat baik-baik, bukan gereja. Ya, jangan mereka mengidolai pendeta mereka lebih daripada mengidolai keluarga papa mamanya, khususnya papa mamanya. Itu tanggung jawab saudara. Saya kadang bingung kalau lihat anak-anak lebih mengidolai pendeta daripada orang tua di rumah mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, seharusnya idola dari anak-anaknya adalah orang tuanya. Katakan amin. Ya, harusnya idola buat anak-anak kita itu ya orang tua, bukan gereja atau guru sekolah, bukan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadi pendidikan iman adalah tanggung jawab orang tua. Saudara, mari biarlah kita sebagai orang tua, kita membuat peta iman untuk anak-anak kita semua. Dengan kita memberikan kedisiplinan, memuridkan mereka. Kitalah yang membuat peta iman untuk anak-anak kita semua. Misalnya untuk anak usia 5 tahun, saudara ajar untuk hafal 10 perintah Taurat. Ya, nyanyi-nyanyi rohani. Ya, ketika saudara anak kita berumur usia 12 tahun, ajar doktrin-doktrin dasar kekristenan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Siapa Yesus? Ya, siapa Bapa di sorga? Ajar doktrin-doktrin ini yang dasar dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat peta iman buat anak-anakmu. Nanti kalau udah umur 15 tahun, saudara mulai kasih tahu alat reproduksi pria seperti ini, alat reproduksi wanita seperti ini. Sehingga anakmu tidak mendapatkan itu di luar, tetapi dengan kamu sendiri. Ya, bukan nonton yang gak baik loh saudari. Karena ada orang tua yang mengajarkan nonton pornografi bareng dia. Ya jadinya salah juga Bapak Ibu Saudari kalau demikian. Bukan itu yang diajarin. Ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Supaya saudara tahu, ya, filter budaya di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ajarkan anak-anakmu berpikir kritis terhadap konten media sosial. Ya, ajarkan, karena banyak penipuan wajah, penipuan finansial. Ya Bapak Ibu Saudari, ajar anak-anak kita berpikir kritis terhadap konten-konten di media, terhadap permainan-permainan yang mereka hidupi di dalam game mereka. Misalkan mereka suka main Roblox Bapak Ibu Saudari, ya Mobile Legend atau apapun itu. Jangan sampai ada orang-orang jahat yang chat anak-anak kita, lalu kemudian mengajak mereka untuk bertemu di satu tempat kita nggak tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, ajar anak kita berpikir kritis. Kalau ada orang yang kau tidak kenal, jangan kau ngomong ya nak. Ya, saya juga baru tahu tuh permainan Roblox ternyata juga ada banyak penjahatnya Pak Bu. Hati-hati, di Amerika sudah ditemukan tuh Pak Bu. Ya bagaimana orang berbuat jahat terhadap orang, khususnya kan yang main-main di dunia itu kan anak-anak kecil kan, yang pemahamannya belum lengkap Pak Bu. Jadi kalau disuruh ini mau saja, disuruh bagi nomor WA mau saja, ya disuruh foto begini mau saja. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudari. Ajarkan anak-anak kita semua budaya kritis. Gunakan film, ya, gunakan dokumentari sebagai bahan diskusi, podcast dan lain sebagainya. Ya, saudara, Musa itu diajar oleh mamanya Yokebed, Bapak Ibu Saudari. Meski dibesarkan di istana Firaun, tetapi dia diajarkan oleh ibunya nilai-nilai yang baik, sehingga dia tahu dalam setiap kehidupannya dia adalah keturunan Yahudi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keturunan Israel maksud saya. Mari pada kesempatan pagi hari ini, biarlah saudara keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi surga mini. Ya, di tengah-tengah dunia yang rusak. Ingat, surga mini itu bukan di gereja Pak Bu, di keluargamu masing-masing. Ya, jadikan keluargamu sebagai surga mini di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara tahu di luar sana begitu jahat orang-orang mau merusak kehidupan ini. Saudara, kita jadikan keluarga kita sebagai surga yang mini. Ya, walaupun ada tantangannya, ada teknologi yang menggeser interaksi keluarga, orang akhirnya banyak main handphone. Karena orang tuanya juga banyak main handphone Bapak Ibu Saudari. Akhirnya tidak ada interaksi dengan anak-anak. Gimana sekolahmu, gimana kerjaanmu, gimana hari ini. Ya, saudara, mari tetap berinteraksi dengan keluarga-keluarga kita semua.
Udah punya pacar belum kamu nak? Papa tanya serius loh ya. Mama tanya udah punya pacar belum? Jangan diam-diam tiba-tiba nikah. Tiba-tiba sudah bunting Bapak Ibu Saudari sebelum menikah. Hati-hati Pak Bu. Ya, mari sama-sama. Supaya Bapak Ibu Saudari kita bisa meresponi. Supaya kita menjadikan keluarga-keluarga kita berbeda. Beranilah berbeda. Yang kedua, investasikan waktumu untuk mendidik anak-anakmu. Memang belum kelihatan hasilnya. Saudara ketika duduk, berdiri, berbaring, beritakan firman, ajar itu berulang-ulang. Investasikan waktumu. Mungkin ketika engkau lagi mengantarkan dia ke sekolah macet-macetan, saudara sambil bagikan kebenaran firman Tuhan. Gak apa-apa. Ya, tetapi kita percaya investasi kita ini bersifat abadi buat anak-anak kita semua. Sangat-sangat bermanfaat Pak. Itulah respon yang benar. Saudara berani berbeda dengan dunia. Investasikan buat generasi selanjutnya dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Dan bangunlah warisan iman dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Bapak Ibu, mari. Suatu hari nanti ketika anak cucumu menceritakan tentang keluargamu, apa yang akan mereka katakan mengenai keluargamu? Apakah mereka akan berkata keluarga kami biasa-biasa aja? Apa ada kurang ajar keluargaku mau pada keluargaku mau pada ini semua nih, matre dan lain sebagainya? Atau Bapak Ibu Saudari, mereka akan bersaksi keluarga kami ini berbeda. Karena keluarga kami punya Kristus. Itulah mengapa keluarga kami bertahan. Saudara, biarlah anak cucumu nanti menyampaikan hal ini kepadamu. Aku bersyukur ada di tengah-tengah keluarga ini. Aku bersyukur ya Tuhan. Karena ada Kristus di dalam keluarga ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Yuk pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, hari ini adalah kesempatan kita memilih. Jika kalian seorang suami, jika kalian seorang istri, berjanjilah untuk membawa pasanganmu lebih dekat kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudari? Kalau kamu suami istri, berjanjilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau membawa pasanganku untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jangan hadirkan uang doang Bapak Ibu Saudari. Uang capek kita mikirin itu. Ya, dalam setiap kehidupanmu. Berjanjilah untuk membawa pasanganmu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan ketika kondisi keluargamu sedang baik-baik saja, bawalah. Jangan sampai udah berdinamika, udah banyak gangguan seperti benang kusut baru datang kepada Tuhan. Nanti bingung, pendeta juga bingung ngurainya. Doanya juga bingung Pak Bu. Dia pasti cuma hanya mendoakan, Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan keluarga. Tapi mengurainya juga bingung kalau udah kusut Pak Bu. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi berjanjilah pada kesempatan pagi hari ini, bawa pasanganmu, suamimu, istrimu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan. Sekalipun mereka melukaimu dengan sikap-sikap mereka, bawa dalam doa. Ya Bapak Ibu Saudari, jika kalian orang tua, parents yang punya anak-anak, tetapkan bahwa rumah ini akan menjadi tempat firman Tuhan diajarkan. Bukan pengajaran yang lain, bukan kitab yang lain, tetapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara pengen suamimu dekat sama Tuhan, saudara, buat dirimu lebih dahulu dekat kepada Tuhan. Kalian doakan orang-orang yang sulit untuk mencari Tuhan. Bawa di dalam doa. Nanti Tuhan yang akan mendekatkan pribadi-pribadi itu dengan caranya. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan cara Tuhan. Kalau saudara sudah pakai cara ini nggak bisa, pakai cara itu nggak bisa, pakai cara ono nggak bisa, ya sudah bawa dalam doa. Itulah yang akan mendekatkan pasanganmu kepada Tuhan. Entah apapun nanti proses hidupnya. Sehingga menyadarkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan. Ya mungkin sekarang masih punya kekuatan saja. Masih punya harta bisa dipegang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Jadi ayo, tetapkan bahwa rumah ini akan menjadi tempat firman Tuhan. Diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jika saudara parents dan jika kalian masih muda, mulailah hidup bagi Kristus. Hiduplah bagi Yesus Kristus sejak sekarang, agar kelak kalian dapat membangun keluarga yang tak terkalahkan dalam setiap kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudari,
Sampaikan hal yang sama seperti Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah saudara, itu juga boleh menjadi komitmen saudara dan saya. Ya, pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami akui bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa menjadi keluarga yang kuat. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kasih-Mu terus mengalir dalam rumah tangga kami. Ajarkan kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni ya Tuhan. Dan jadikanlah kami, oh Tuhan, rumah kami tempat di mana firman-Mu diberitakan, tempat di mana firman-Mu diajarkan, tempat di mana doa dinaikkan, dan penyembahan yang tak pernah berhenti dari rumah kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan, jika ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh menjadikan Engkau Tuhan di dalam keluarga kami, sekaranglah saatnya ya Tuhan, gerakan hati setiap orang di rumah kami untuk berkomitmen. Mulai hari ini keluarga kami akan hidup bagi Yesus. Keluarga kami akan hidup bagi Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami nyatakan keluarga kami adalah milik Yesus. Keluarga kami adalah milik-Mu. Suami kami adalah milik-Mu. Istri kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik-Mu. Anak-anak kami adalah milik-Mu. Orang tua kami adalah milik-Mu. Bahkan menantu, mertua kami adalah milik-Mu. Tuhan, biarlah keluarga kami boleh hidup bagi Yesus. Dan dunia tidak akan mengalahkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini kita berdoa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, merahmati setiap kehidupan kita semua, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, di mana surga yang kekal Tuhan Yesus memerintah di sana. Amin. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara